Engkau mengenali hati anak-anak-Mu seutuhnya. Biarkan rasa haus dan lapar kami cukup di hadapan-Mu Tuhan, yang membuat Engkau akan menyatakan kuasa-Mu dengan kuat di tengah-tengah kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sertai kami, Engkau bungkus kami dengan darah-Mu, dipagari dengan malaikat surga, dijauhkan dari semua yang jahat, dan biar kehendak Bapa yang sempurna itu yang jadi dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, biar Engkau bertindak dalam nama Tuhan, melepaskan kami dari semua belenggu yang mengikat kaki kami dan hidup kami, sehingga kami tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Tapi Engkau lepaskan kami Tuhan, lepaskan kami. Kami ingin berapapun harganya, kami bisa berlari bersama dengan Engkau, menuntaskan akan tugas kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang mengajari kami akan kebenaran-Mu. Haleluya. Dan semua yang siap diberkati berkata amen. Amen. Anda siap terima firman Tuhan? Alright, mari kita buka firman Tuhan sama-sama. 2 Tawarikh pasal yang ke-29. Lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, di rumah tolong Anda baca pasal ini seluruhnya. Saya hanya akan cuplik beberapa bagian firman yang Tuhan mau kita belajar. Tapi ketika saya baca, ayat ini kaya sekali dengan banyak kebenaran firman Tuhan yang ajaib banget, saudara. Nah, mari kita lihat 2 Tawarikh 29, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Tawarikh 29, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Judulnya Raja Hizkia. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan siapa? Daud, bapa leluhurnya. Nah, kalau Anda perhatikan, setiap kali orang memulai sesuatu, maka apa yang dia mulai itu akan merupakan tanda kemana arah gerak dia selanjutnya. Langkah pertama dalam kehidupan kita itu menunjuk dengan jelas prioritas apa yang paling utama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, raja ini, Alkitab berkata, dia memerintah ketika berusia 25 tahun. Relatif seorang raja sangat muda. Dan Alkitab berkata 29 tahun lamanya dia memerintah atas Israel. Nah, kalau Anda memperhatikan, Alkitab berkata ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan dijelaskan tepat seperti yang dibuat siapa? Daud, bapa leluhurnya. Kalau Anda baca di Alkitab, semua raja-raja di firman Tuhan perjanjian lama, kalau Tuhan senang, selalu itu mengacu kepada Daud dan semua yang dikerjakannya. Karena itu kalau kita bisa belajar, hidup Daud akan sangat indah sekali. Kalau Anda dibawa Tuhan, makin lama makin naik dengan dia, belajar kehidupan orang-orang di level itu. Anda akan diinspirasi begitu banyak tentang apa yang Tuhan suka dan apa yang dia tidak suka. Nah, Hizkia melakukan suatu hal yang unik sekali. Dalam zaman itu dan dalam pandangan mata dunia, ini tidak lazim dibuat. Tapi ini yang menentukan kemudian arah daripada pemerintahannya. Ayat yang ketiga. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama. Jadi begitu dia memerintah sebetulnya, ini hal pertama yang dia lakukan. Kita mengatakan pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, perhatikan, kita akan baca sama-sama, 2, 3, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan
Saya teringat perkataan di Perjanjian Baru ketika Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Raja ini ketika dia pertama memerintah, Alkitab berkata, ia membuka bukan hanya satu pintu, dia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Dia raja yang sekuler, dia raja yang dunia sebetulnya. Dia bukan pemimpin rohani, ada imam, ada nabi di samping seorang raja pada zaman itu. Tapi walaupun dia memerintah secara jasmani, maka hal pertama, prioritas yang paling utama yang dia buat dalam hidupnya, Alkitab berkata, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Hidup kita sebagai orang percaya, seharusnya kita mengikuti akan jejak yang sama. Sebelum Anda membuka pintu yang lain, maka pintu-pintu rumah Tuhan harus dibuka. Kenapa? Karena apapun yang terbuka di pintu rumah Tuhan akan membuka pintu-pintu lain di dunia ini yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Alkitab berkata, yang kamu ikat di mana? Terikat. Tapi juga Alkitab berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti ketika kita bisa dalam anugerah Tuhan membuka pintu-pintu yang ilahi dan rohani, akan membuka sekaligus pintu-pintu yang jasmani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kebanyakan orang kan tidak begitu. Mereka mencoba sesuatu yang kebalikannya. Tapi saya belajar dalam kehidupan ini, bahwa kalau pintu yang surgawi terbuka, maka pintu yang duniawi akan mengikuti dan pasti akan terbuka. Kalau pintu yang rohani, yang ilahi terbuka, maka pintu yang duniawi akan mengikuti. Karena Alkitab berkata apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Yang membuat kita diberkati, semua cuma satu, Tuhan yang melakukannya buat kita. Betapa penting, sebetulnya kalau orang berkata, kalau kan ada sekolah ya, ada tes agama, religion di sekolah anak saya. Lalu kita berkata begini, oh ini merupakan tes agama, ada tes matematika, ada tes sejarah, ada tes bahasa Indonesia, ada tes sains. Agama hanya merupakan salah satu daripada hal-hal lain dalam kehidupan kita. Saya beritahu, ternyata tidak begitu. Di dalam kenyataan kita, pemahaman kita, understanding kita akan hal rohani mempengaruhi sisi yang lain. Tapi di dunia ini kita diajar, agama termasuk salah satu dari sekian banyak subjek yang kita harus kuasai. Tapi kalau kita mengacu kepada Alkitab, seharusnya kita mengerti bukan begitu. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berarti ketika kita mendapatkan pengertian, pewahyuan, pengalaman tentang bagaimana menerima berkat Tuhan, akan dengan sendirinya mempengaruhi aspek bisnis, ekonomi, keuangan, hidup kita di dunia, saudara. Jadi kalau kita membaca Alkitab merupakan bagian dari kewajiban saya supaya saya mengerti isi Alkitab, itu pun sebuah kesalahan. Seharusnya ketika kita membaca Alkitab ini, kita berkata, Tuhan, ajari aku ini. Apa yang Engkau mau katakan kepadaku? Supaya ketika dibuka mata rohani kita, Anda punya kekuatan dan anugerah untuk membuka pintu-pintu yang lain dalam kehidupan kita di dunia ini. Raja Hizkia, dia belajar sebuah prinsip yang luar biasa. Dia berkata bahwa Alkitab mengatakan ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Saya punya pengalaman menarik. Saya rasa saya pernah ceritakan bertahun-tahun yang lalu, karena kita sudah cukup lama seminar. Dan saya pernah cerita, saya harap beberapa Anda masih ingat. Tapi untuk Anda yang belum pernah dengar, ini baik untuk Anda mengerti. Ada banyak hal dalam kehidupan saya ini yang menurut saya secara daging itu aneh. Tapi toh kenyataannya Tuhan yang melakukannya. Saya baru selesai seminar KKR di Malaysia. Sampai terakhir jam 10-an gitu,
Dan selesai, saya ketemu dengan seorang tokoh bekas Menteri Kesehatan. Dan ketika itu kita mulai bicara tentang kemungkinan membukakan sebuah universitas sekolah di Indonesia yang berafiliasi dengan tempat mereka punya sekolah. Dan kemudian mereka bicara tentang sebuah sistem mengajar bahasa Inggris yang bagus dan cepat membuat orang bisa ngomong lancar bahasa Inggris. Dan kemudian orang ini berkata kepada saya begini, dia berkata setelah mereka dididik, saya berharap semua orang Indonesia bisa ngomong bahasa Inggris seperti kamu yang bisa khotbah di tengah-tengah kami. Saya cuma nyengir sebetulnya. Kenapa saya nyengir? Saya mau cerita dari mana sebetulnya. Saya ini bukan orang yang pinter bahasa Inggris. Jadi kalau Anda tanya dengan saya, Pak, soalnya begini, yang benar kalimatnya yang mana, saya tidak tahu. Saya bisa nunjukin berdasarkan feeling saya, yang benar ngomongnya mesti begini, tapi kenapa begitu, saya tidak tahu sama sekali. Serius, saudara. Saya cerita buat saudara. Satu pintu kebuka, kalau itu pintunya Tuhan, akan membuka begitu banyak dalam kehidupan kita. Saya waktu SMP, saya pernah cerita itu. Saya itu merubah dari is menjadi was. Bingung, saudara. Dari present tense ke past tense, bingung. Saya bilang gini, ini bahasa kok aneh-aneh. Enak tuh bahasa Indonesia, nggak ada besok, kemarin, nggak dirubah. Kalau mau kemarin tambah kemarin, selesai toh. Nggak dirubah katanya itu nggak ada. Mau besok tambah besok, selesai, ngerti semua. Bahasa kok aneh-aneh. Biasa kalau orang tidak menguasai, dia menentang, saudara, ya toh? Kalau Anda pintar bahasa Inggris berkata dasar lu goblok, katanya. Tapi kalau orang goblok berkata ini aneh-aneh bahasanya. Manusia punya naluri untuk survive masing-masing. Nah, saya juga sama, saya ngomong gini, terus saya kok tambahi begini. Saya masih ingat tuh saya waktu SMP. Karena kalau ulangan dapatnya 3, 4, 3, 4, 5 tuh mujizat, saudara, dapat 5. Sungguhan 3, 4, 3, 4 itu terlalu sering. Saya ngomong gini, yang penting kan berbahasa Indonesia yang baik sebagai bangsa Indonesia. Padahal di rapot nilai Indonesia saya maksimal 7, 8 kagak pernah. Anda saya beritahu ya, bahasa Indonesia itu susahnya luar biasa. Kenapa? Banyak pantun lah, ngomongan kata-kata, aduh, yang nggak pernah kepake tiap hari itu loh. Suruh nggak, Anda kapan berpantun? Coba. Apa faedah pantun buat kita? Emangnya seniman semua? Untuk cari duit pantun gunanya untuk apa? Jadi ada begitu banyak. Indonesia itu kurikulumnya minta ampun, saudara. Yang tidak diajarkan semua. Makanya orang Indonesia pinter-pinter. Banyak banget ilmunya. Pinter nipu bangsanya sendiri juga, pinter banget lah. Nah, ternyata bahasa Indonesia saya juga tidak bagus, tapi memang itu hanya sebagai alasan gitu. Nah, setelah itu sampai SMP lah, parah lah. Menurut saya nilai saya merah itu di rapot, di katrol juga, dinaikin juga sih. Terus saya pindah masuk SMA, dan itu SMA terbaik di Jawa Tengah. Pokoknya ini sekolah SMA, tujuannya menyiapkan kalian masuk perguruan tinggi. Jadi dia berkata, pokoknya kami akan beri kamu bekal bahasa Inggris yang kuat. Maka tiap hari 2 jam pelajaran itu bahasa Inggris. Mabuk betul, saudara. Setiap kali pulang sekolah itu kepala saya mau pecah rasanya itu. Dan tidak pernah bisa. Kelas 1 saya bertobat, saya lahir baru, saya terima Yesus. Nah pada waktu itu, setelah beberapa saat saya terima Tuhan, setahun saya terima Tuhan. Kami ada acara di Tawangmangu, jambore untuk para pelajar. Pada waktu itu ada almarhum Pak Yirimiarim yang mimpin. Ada cerita yang lucu banget, saudara. Saya masih ingat sampai sekarang. Ketika itu rombongan banyak hamba Tuhan dari mana-mana, dari berbagai negara datang. Nah teman-teman saya ini sebagian besar tidak bisa ngomong bahasa Inggris. Mereka taunya dari sekolah terbaik saya ini. Ngomong gini mereka, ini kamu dari sini kan, terbaik bahasa Inggrismu kan, ajak dong mereka ngomong. Ya ntar aja, saya berkata gitu. Padahal nggak bisa, ntar aja. Biasa, orang kalau nggak bisa, keluar sombongnya, gitu. Biar kelihatan oke, padahal payah sebetulnya. Saya bilang, ya ntar aja. Satu hari saudara, waktu break makan siang ini,
Saya dijebak dalam keadaan yang mengerikan. Ini kan ada lorong gini ya, lorong begini. Sepi, tidak ada orang, semua lagi makan. Saya lagi ngobrol dengan teman saya pindah ke Amerika. Jadi ujung dengan ujung begitu kan. Tiba-tiba ada hamba Tuhan dari Australia datang. Terus datanglah almarhum Pak Yirim Yarim itu. Ketemu persis di depan kami. Lagi ngobrol begini, ini dua orang berdiri dekat kami, ngobrol. Ngobrol kan? Kami berhenti ngobrol, lihat mereka ngobrol. Mereka tertawa, kami ikut tertawa. Mereka serius begini, kami ikut serius begini. Geleng-geleng, kami juga ikut geleng-geleng. Tapi terlambat mesti, geleng-geleng itu, kita geleng-geleng. Mereka serius bicaranya, mendengarkan dengan mikir. Saya mencoba mencerna ngomong apa nih sebetulnya nih. Gawat nih. Setelah mereka selesai semua begini, wah mereka ngomong antusias, kami ikut mendengarkan. Pura-pura ngerti, padahal entahlah itu ngomong apa. Dalam hati bahasa roh, hirasyata khayara bahasa. Begitu mereka selesai pergi, kami berdua saling pandang memandang. Saya beritahu sejujurnya, teman saya ini sudah sekian puluh tahun tinggal di Amerika. Sampai sekarang bersaksi dalam bahasa Inggris kagak bisa. Makanya nasi rawon terus, bagaimana bisa ngomong bahasa Inggris? Tahu maksudnya? Kumpulnya sama orang Indonesia terus. Makanya rawon terus dapatnya. Setelah ini mereka berdua pergi, dengan dia pandang-pandangan. Saya tanya jelas, ngerti gak kamu? Dia bilang, enggak. Kamu ngerti? Enggak juga, saya bilang. Kami salaman nih saudara, ngomong ini. Kita sama-sama goblok ya katanya gitu. Saudara bayangin, kelihatannya enak ya kalau bisa begitu tuh. Tapi begitu semua selesai, acara belum selesai, nangis hati saya. Saya bilang, Tuhan, aku gak bisa loh. Mereka ngomong, aku gak ngerti. Saya bayangin diri saya, kalau itu bahasa aku bisa kuasai, akan membuka begitu banyak hal di depan. Dan saya gak bisa. Pulang dari acara, saya doa, Tuhan, aku gak bisa loh. Mau ngeles sendiri, tidak punya duit. Belajar sendiri, terbukti tidak bisa, 3-4. Mau apa? Bahasa roh saya tidak pernah dalam bahasa Inggris. Pernah sih, amin, haleluya, itu kira-kira itu. Yang lain nggak pernah. Setelah beberapa saat, seperti itu pertama kali saudara. Kayak rema muncul di hati saya. Nah itu tuh, kayak Anda membuka sebuah pintu tertentu. Begitu rema itu turun, itu pintu kayak dibuka. Saya teringat begini. Ini bahasa bisa kacau balau nyampur dari mana ini? Kayak Roh Kudus ngomong gini, dari mana kok bahasa bisa kacau balau begini? Iya, dari mana ya? Saya teringat peristiwa apa saudara? Menara Babel. Dan yang mengacaukan bahasa siapa? Tuhan sendiri. Berarti kalau Tuhan mau, dia bisa kacaukan, tanda petik, lidah dan otak kita ini. Bisa nggak? Oh dia mau. Percaya nggak? Mau coba? Loh, selalu gitu. Heran. Percaya, bisa aja. Itu jawaban yang tidak membuat Tuhan tersentuh. Dan selalu orang Kristen tuh begitu. Oh, yang lain ngalami. Kalau saya itu jawab itu mana ayatnya? Itu ayatnya nggak ada. Selalu kita membuat jarak antara kebenaran dengan pribadi kita. Suatu yang terjadi, saya bilang, kalau engkau mau Tuhan, bisa. Dan terus ada keluar perkataan gini, iman tanpa perbuatan apa? Mati. Apa yang saya buat, saudara?
Saya beli kamus Inggris Indonesia, Indonesia Inggris. Saya saksi apa adanya, saudara. Tiap malam saya berdoa seperti pejabat-pejabat kita berdoa, tahu? Dibaca doanya, doa yang dipersiapkan. Sampai kertas, saya tulis doa dalam bahasa Indonesia. Karena saya nggak tahu tensis. Tiap kata saya cari kamusnya, tak tempel-tempel, saudara, pokoknya itu. Itu merupakan Inggris paling ancur yang pernah saya tahu. Cuma karena saya dengan Tuhan sendiri, saya nggak malu. Tiap malam saya doa dengan cara seperti itu. Belakangnya saya tambahi dengan bahasa Indonesia. Kalau engkau sudah geli telingamu mendengar doa begini, Tuhan, ubahlah aku. Buat bisa ngomong dong, Tuhan. Itu gaya teroris, saudara, ngerti? Kadang-kadang di awal-awal kita kenal Tuhan, dia biarkan itu. Dan dia berkata, lucu. Dalam perkembangan aku akan belajar, aku akan lebih tekun lagi. Tapi beri aku sesuatu yang cukup untuk aku bisa bergerak maju dan mengalami mujizat. Dan waktu saya berdoa gini, saya hanya pengen Tuhan bisa baca Alkitab dalam bahasa Inggris, bisa baca buku dalam bahasa Inggris. Saya berdoa aku bisa ngomong, aku bisa terjemahin orang khotbah. Saya belum berani, saya mau khotbah juga, saya belum berani. Tapi itu bagian yang saya minta, 3 bulan. Selama 3 bulan tidak ada perubahan, saudara. Ya terus begitu sih. Tulis, tempel, tulis, tempel, 3 bulan. Setelah 3 bulan, ada seorang teman saya. Dia berkata gini, ayo kita ke desa yuk. Pembantuku sakit. Kita tengokin ke sana, sekaligus kita penginjilan di desa. Saya bilang oke. Hari itu saya ke rumah dia. Saya kaget luar biasa. Tanpa dia memberitahu saya, ada seorang hamba Tuhan dari Australia ikut pergi. Dia sudah nongkrong di ruang tamu teman saya. Begitu saya masuk, lihat orang putih, tinggi, gede, nyali saya, zut, habis. Ya, aku bilang, mabuklah saya, bahasa rohirash antakarabata. Saya marah sama teman, kamu kok nggak ngomong dia ikut? Ya nggak apa-apa kan, dia juga mau melayani bangsa kita kan. Ini kan ngomongnya gimana? Ya aku juga nggak bisa. Teman saya tuh nekat, saudara. Dia bedakan hi dan si aja kacau-kacau. Cuma bedanya apa? Berani ngomong. Kacaunya gitu. Nah saya sama parahnya tambah tidak berani karena sombong sebetulnya. Lo ya toh? Kalau ngomong takut diketawain, takut salah. Jadi yang terjadi begitu. Nah akhirnya pergilah kami. Naik mobil nih, pakai mobil travel gitu ya. Ini si bule ini di tengah. Teman saya di ujung sana, saya dekat pintu. Lompatnya gampang di depan pintu. Mereka ngomong saya dengerin, nggak ngerti saya, tapi beberapa kata saya tahu loh, ini harusnya she, mau dia ngomong perempuan kok hi, dibolak-balik pokoknya. Wah, saya bilang, tapi saya pikir nekat juga ya dia ya, tapi saya nggak tahu yang lainnya ngomong apa, nggak tahu saya sana. Nah, karena saya diam terus, dikira sakit. Dia sudah mulai bahasa roh, mau numpangi tangan saya. Saya pakai bahasa tasan, no. Aduh, saya kalau ingat saudara tahun-tahun itu saya bilang, konyol betul. Kadang-kadang kita membuka sebuah pintu yang susah dibuka gitu. Kadang-kadang menurut saya si Tuhan di surga Bapak itu dengan geli melihat kelakuan kita. Waduh, saya mencoba untuk tidak mau didoakan, malu betul saudara. Terus saya berdoa gini, Tuhan, mana sudah 3 bulan loh. Ini aku nggak bawa kamus, mau ngomong masa buka kamus, 2 tahun lagi baru selesai 2 kalimat. Saya bilang ini gimana? Tapi Roh Kudus itu luar biasa. Tahu dia ngomong apa, saudara? Itu pengajar yang paling sabar yang pernah saya jumpai dalam hidup saya. Dia sabarnya dengan kita ajaib banget.
Hizkia buka pintu-pintu rumah Tuhan. Banyak hal luar biasa terbuka buat dia. Apa tadi? Dia ngomong gini, kamu mesti berhikmat. Ajukan pertanyaan yang pendek kalimatnya, tapi jawabannya panjang lebar. Jadi kamu ngomong dikit, dia ngomong banyak. Terus kamu dengerin pura-pura ngerti begitu. Aman lah, nggak terlalu kelihatan bego, katanya begitu. Saya bilang betul juga lah. Penampilan penting kan saudaraku. Orang mau nggak bisa kayak apa, sombong tetap sombong. Bawaan mau bagaimana lagi. Dan saya beritahu kabar buruknya, semua Anda punya bawaan yang sama. Wujudnya lain-lain, tapi sombongnya tercium dari mana-mana. Saya masih ingat saya merangkai satu kalimat pendek. Yang itu tanpa tenses, tanpa is, tanpa was, bisa. Saya putar otak saya bilang, Tuhan tolong saya ini kalimat pendek seperti apa yang jawabannya panjang lebar. Terus tercipta, saya mau patenkan saudara. Tercipta satu kalimat pendek yang saya karang sendiri untuk pertama kali dalam hidup saya. Dan itu merupakan prasasti yang harus tetap dihormati oleh bangsa dan negara. Saya tulis begini di hati saya, ceritakan kepada saya tentang orang muda di Australia. Itu kan jawabannya panjang banget toh. Nah orang muda kan model rambutnya lah apanya, terserah dia mau cerita apanya. Terus saya mulai ingat-ingat ini, karena gini saudara, itu ada keuntungan sih. Waktu SMP itu, saya punya guru bahasa Inggris itu galaknya luar biasa. Guru saya ini, tiap hari dia ngajar bahasa Inggris, memberi kami 20 kata. Bahasa Inggris Indonesianya, dia harus dihafalkan. Dia masuk, dia tunjuk satu orang, begitu nggak hafal digampar, das. Itu bagus untuk membuat Anda mengingat terus saudara. Lupa habis gitu aja. Jadi saya seperti kamus sih di sini karena vocabulary-nya banyak banget gara-gara takut digampar itu. Saya masih ingat, tell me, bukan telat mikir, tell me. Kebangetan lah kalau begitu ya. Ceritakan kepada saya itu tentang about, ya toh? Gampang kalau gitu, cuman gitu. Anak muda apa? Young men, young people. Di Australia apa? Ya in Australia. Saya rangkai, keluar, ajaib keluar saudara. Dia hebatnya, dia bisa ngerti yang saya omongin apa. Itu keajaiban yang menurut saya setara dengan membelah laut merah lah. Dia bisa ngerti. Dan dia jelaskan panjang lebar seperti yang saya harapkan. Memang kalau Roh Kudus yang nonton bimbing kita, itu jadi loh saudara, luar biasa. Dan anehnya, dengan ketegangan tinggi, saya konsentrasi, coba dengerin dia cerita. Ngerti loh saudara. Nah kalau Anda sudah tegang, itu antara sadar dan tidak sadar. Ngerti? Seperti orang take off, tidak bisa landing, muter, tapi itu Anda sadar betul. Tapi nggak sadar, jadi kacau betul. Tanpa sadar, saya mulai bicara. Kalimat kedua apa-apa, ketiga apa, lupa saudara, karena tegangnya luar biasa. Sampai di desa, 3 hari 3 malam, ngomong terus. Itu bisa nggak sadar, betul keluar loh. Keluar. Pulang dari situ, kami berhenti di sebuah tempat, ikut retreat saudara. Yang khotbah seorang pendeta Indonesia. Ini pendeta Australia, duduk di sebelah saya persis. Ini kan ketegangan tinggi nih saudara. Dia khotbah bahasa Indonesia, dia nggak ngerti. Tanya ke saya, itu khotbah apa? Ya. Ini juga antara sadar nggak sadar. Dia ngomong Indonesia, tak omongin ke Inggris. Ajaibnya, dia ngerti. Di depan saya itu anak hamba Tuhan. Sekarang pindah ke Amerika juga, nikah dengan seorang pendeta di sana. Diam-diam dia nguping pembicaraan kami. Ini kok ada orang ngomong, dia noleh. Dia lihat saya sedang menerjemahkan ke pendeta ini. Dan seumur-umur kenal dengan saya.
Semua orang tahu Inggris saya parah, tidak pernah bisa. Jadi begitu dia kaget, acara selesai, dia pukul saya dari belakang, saudara. Emang ada orang-orang yang kalau kaget atau happy atau apa tuh mukul itu ada. Saya menemukan juga rupanya ini begitu. Dia pukul saya dari belakang. Makanya kalau di Malaysia mungkin rumah sakit patah tulang itu rumah sakit pada wanita gitu Pak Kevin ya. Saya pukul, sakitnya luar biasa nih. Bam, kaget, dia bilang, gila Inggrismu bagus. Orang Indonesia itu aneh. Kagum juga ngomong gila, jelek ngomong gila, semua. Unbelievable. Dia pukul, saya pakai, dia pukul, saya kaget, saya bilang, iya ya. Loh, aku nih 4 hari, 5 hari sudah keluar. Sejak itu di kelas, itu buat itu bisa lebih lancar banget. Tapi kalau Anda tanya saya sekarang, tetap tidak ngerti rumusnya kenapa harus pakai ing, kenapa gitu. Pokoknya feeling saya begini. Dari mana kok bisa begitu? Jangan tanya saya. Aneh gak saudara? Sampai di sekolah, sejak itu nilai bahasa Inggris saya melonjak. Waktu kelas 3 SMA saya masih ingat. Ada ujian untuk conversation, diajak ngobrol begini. Semua dipanggil, nama saya dilompatin. Di terakhir nggak dipanggil. Saya kan datang, terus saya bilang, saya kepada gurunya perempuan, saya bilang, Bu, kenapa saya nggak diuji? Oh sorry, saya lupa memberitahu. Wakil kepala sekolah pengen nguji kamu sendiri. Kata orang kamu hebat, wah gawat. Padahal semua itu feeling, saudara. Nah, feelingnya kok banyak pas benernya itu yang aneh memang. Kalau nggak bener ya bukan mujizat namanya. Ngawur dan nekat gitu namanya, bukan mujizat. Dia pergi, datang ke wakil kepala sekolah. Dia ngomong sama saya dengar kamu jagoan banget. Yang ngomongnya, saya bilang, siapa yang bilang? Saya bilang, iyalah saya dengar. Ngobrol dia. Selesai dia bilang, betul juga lah kamu memang jagoan katanya gitu. Saya lulus bahasa Inggris saya dengan nilai bagus banget. Saya tahu apa terjadi ya. Satu pintu kebuka, membuka begitu banyak dimensi lain dalam hidup kita. Saya dibuka Tuhan pintu itu bukan karena kekuatan, tapi itu sebuah pintu rumah Tuhan. Salah satu pintu rumah Tuhan yang dia buka buat saya. Ketika Roh Kudus memimpin begitu rupa, sampai itu terbuka begitu lebar. Apa akibatnya, saudara? Begitu banyak hal yang terbuka di depan, yang tidak pernah bisa akan terbuka, kecuali pintu satu itu terbuka. Nah, ini yang Anda harus perhatikan baik-baik. Saya berasa sekali, saudara. Hari-hari ini ada begitu banyak orang sedang dibawa Tuhan ke lembah penentuan. Yang Yoel katakan banyak orang di lembah penentuan, itu betul, saudara. Saya berasa kuat di roh saya. Dan itu merupakan pintu-pintu penentuan dalam kehidupan kita. Kalau kita ini ikut gerak bersama Tuhan dan rohnya, pada waktu pintu keputusan tertentu harus engkau buka atau engkau tutup, ada sebuah keputusan yang harus Anda ambil. Kalau itu sampai persis tepat, saudara, Anda akan dibukakan begitu banyak hal ke depan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau Anda tidak hati-hati, tidak waspada, itu penentuannya bisa berbahaya. Nah, sekarang lihat di pasal yang sama, ayat 11. Nasihat Raja Hizkia ini kepada orang Lewi. Ayat 11. Dia berkata, anak-anakku, sekarang janganlah kamu apa? Lengah. Mengapa jangan lengah? Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk apa? Berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian, dan ini kan sebuah pelayanan. Ini kan sebuah kehidupan kerohanian sebetulnya. Dan dia mengatakan, janganlah kamu lengah. Artinya, selalu mesti
waspada. Kenapa? Karena tidak pernah akan terduga di lembah penentuan itu sebuah ujian dan kondisi seperti apa yang tiba-tiba akan muncul di hadapan kita. Sebuah kesalahan reaksi akan berakibat, dan jika reaksi kita benar juga akan berakibat. Yang pertama pasti berakibat sangat buruk, tapi yang kedua akibatnya pasti luar biasa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Pak kita bisa bereaksi benar? Nggak ada pilihan lain kecuali hidup bersama dengan roh Tuhan. Tapi kalau itu nggak dibiasakan hari demi hari, saudara, pada saat saudara menghadapi lembah penentuan seperti itu, Anda tidak akan pernah bisa lewat. Dan saya perhatikan ya, ini waktunya sudah makin singkat tuh. Ngeri, saudara. Banyak orang sedang ditaruh Tuhan, dibawa Tuhan ke lembah penentuan. Anak saya yang kedua Samuel, dari 3 anak ini, yang kedua ini yang sebetulnya kalau secara karunia segala macam ini enggak setajam yang lainnya. Yang paling tajam itu anak saya yang paling kecil. Dia itu mau sambil ngantuk, tutup mata, buka mata, berdoa, lihat aja, denger aja. Tajam. Kalau anak saya yang pertama, dia harus sembahyang, konsentrasi, nanti penjelasan Tuhan panjang lebar. Jadi kalau ngobrol, Anda kalau mau tahu instruksi cepat, yang fast food, anak ketiga. Penjelasan, anak pertama. Bingung, ragu-ragu, anak kedua. Satu hari mereka lagi berdoa, yang kedua yang ngomong ke saya. Papa, aku lihat penglihatan. Apa nak? Ada kayak gurun. Tiba-tiba gurun itu turun, kayak dari lembah gitu. Terus dia lihat teman-temannya. Dia bilang, kalau si A nih Pak ya, di sisi ini Pak, dia belum sampai ke lembah. Kalau si B di sini, si C masih jauh Pak. Nah yang di lembah siapa? Keluarga kita, katanya. Waduh, saya bilang, beneran nih? Bener Pak. Semua kita sedang di lembah penentuan. Ada banyak hal akan terjadi loh Pak. Kok bisa ngerti? Kalau dari anak pertama tidak heran saya. Kalau dari yang kedua sampai ngomong begitu, wah itu super jelas Tuhan bicara, saudara. Bayangin. Dan saya memang percaya sih, bahwa banyak orang sedang dibawa Tuhan dalam lembah penentuan. Makanya saya mendorong saudara bagaimanapun sih, tetap Anda mesti tiap hari bergaul dengan Roh Kudus. Karena itu ketika dia bicara Hizkia kepada orang Lewi yang melayani dia di depan Tuhan, melayani dia, nyembah Tuhan, jangan lengah. Kenapa jangan lengah? Karena tiap kali dia bergerak berbeda, dan tiap kali tidak terduga. Tiap kali selalu akan ada kejutan dari Tuhan yang ajaib banget. Lihat lagi ya, pasal yang sama. Lompat-lompat dan di rumah tolong baca semuanya. Ayat 36, ayat terakhir. Pasal yang sama, ayat yang terakhir. Alkitab berkata apa? Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan apa? Tak disangka-sangka. Memang ini yang selalu terjadi, saudara. Dia buat kejutan, karena itu jangan lengah. Kelengahan bisa membuat kita salah reaksinya, atau nggak siap. Dia ngomong gini, dengerin ya, ini rangkaiannya. Engkau mesti membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Pada waktu engkau jalan begitu, Anda mesti waspada. Jangan lengah. Karena pintu itu membuka. Ketika terbuka ya, ke depan, di belakangnya ada apa, kita nggak pernah ngerti. Dan selalu Tuhan kan, tapi Tuhan yang bergerak seperti apa, tidak disangka-sangka. Pencurahan Roh Kudus itu tiba-tiba loh saudara. Tidak ada yang tahu hari itu akan terjadi. 500 orang lihat dia terangkat, mendengar yang berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Yang kumpul cuma 120 orang.
Setelah 10 hari menunggu, 300 sekian orang tidak jelas kemana. Karena roh Allah kerjanya mendadak dia muncul. Nah, Anda mesti perhatikan. Karena banyak orang sedang dibawa Tuhan ke lembah penentuan. Apapun yang engkau hadapi, reaksimu mesti hati-hati. Saudara mesti bertanya ke Tuhan, aku mesti bereaksi apa Tuhan? Jangan reaksi natural manusia biasa. Karena kalau sampai itu merupakan lembah penentuan, pintu yang sangat menentukan ke depan seperti apa, itu bisa berbahaya, saudara. Tadi saya beri contoh panjang lebar. Sebuah pintu terbuka buat saya, tiba-tiba bangsa-bangsa terbuka di depan saya. Ya toh? Tiba-tiba terbuka aja. Saya nggak tahu sebetulnya kenapa orang-orang gereja di Malaysia undang saya. Tidak satu pun dari orang-orang itu yang saya kenal, kecuali satu teman. Itu terjadi setelah mereka memutuskan mau undang saya, baru ketemu dengan dia. Saya nggak tahu dari mana mereka dengar nama saya. Tapi bisa membuka begitu banyak. Dan saya bilang, ajaib ya. Orang-orang tidak pernah saya jumpai sebelumnya. Dan tiba-tiba Tuhan, boom, masukin ke sebuah bangsa. Dan tahun ini memang aneh sekali. Saya lihat ada begitu banyak pintu kepada bangsa-bangsa Tuhan buka. Dari mana semuanya itu? Satu pintu kebuka, saudara. Membuka begitu banyak hal. Dari mana saya bisa bergaul dengan begitu banyak orang di dunia ini? Satu pintu kebuka, membuka semua kemungkinan. Pak, saya bisa ngomong Inggris, kok nggak begitu? Karena itu bukan pintunya Tuhan bagi saudara pada waktu itu. Buat saya ini bukan soal ngomong bahasa Inggrisnya, tapi ini pintu penting dalam rumah Tuhan buat saya. Dan bagi saya bukan pintu bahasa Inggris, pintu tindakan nekat beriman, percaya, mau nekat jalani yang begitu dengan kepentingan satu Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan lebih baik lagi. Kerinduan seperti itu begitu kuat, dan bam, dibuka pintu. Saya tahu toh, saya belum pernah dengar ada orang cerita seperti ini, ngalami seperti yang saya alami. Walaupun begitu banyak orang mendengar kesaksian seperti ini. Nggak masuk akal, saudara. Ya, tapi saya ini ngalami sendiri. Dan setiap kali itu tidak pernah gini, saudara. Ketika saya menghadapi itu kayak lembah penentuan. Mau pulang dari acara dengan frustrasi, atau engkau berkata bahwa mestinya nggak begini dong hidup saya. Reaksi yang benar itu akhirnya membuat kita dibawa Roh Kudus kepada sebuah keputusan yang benar. Dan ketika dia buka pintu itu, ternyata itu pintu rumah Tuhan yang membuat terbuka begitu banyak hal di depan. Ajaib tuh. Ajaib. Buat saya setiap kali saya kagum aja dengan Tuhan. Dan hari-hari ini, karena Tuhan segera mau datang yang kedua kali, ada banyak orang sedang dibawa Tuhan ke lembah penentuan. Saya mau doakan orang-orang yang sedang dihadapkan kepada keputusan tertentu yang dia harus ambil dalam hidupnya. Saya mau berdoa supaya semua saudara buat keputusan yang benar dan tepat seperti yang Tuhan mau. Karena kalau ini bisa persis, saudara, kalau ini bisa tepat sekali, akan hebat. Karena itu pesannya berkata, jangan lengah. Nah, kebanyakan kita berkata, ini biasalah, ini ya seperti yang lain-lain lah, pokoknya saya akan ya normal-normal. Saya bilang nggak bisa. Karena tidak disangka, nggak diduga kapan waktunya, dan itu akan terjadi seperti itu. Saya berdoa sungguh, saudara, karena saya berasa di roh ada banyak yang nggak siap loh, sehingga pintu itu akan terbuka sebentar karena kita nggak ready, nutup lagi. Ada orang-orang yang selama ini berdoa, Tuhan paksakan rencanamu dalam hidupku. Nanti kalau terjadi begitu akan dibuat gara-gara oleh Tuhan. Serius. Dan bagaimanapun ya, doa itu yang hebat sebetulnya. Suruh maksa Tuhan. Tapi Anda mesti siap loh.
Gini saudara, saya gambarkan begini. Siapa di antara Anda yang pernah tahu orang nyuntik karena sakit gula? Disuntik apa tuh? Ya, insulin ya. Siapa yang pernah lihat orang nyuntik dirinya dengan itu? Jangan narkoba loh, narkoba nggak usah diceritain di sini. Yang karena gula, oke? Saudara tahu itu punya harusnya ketegaan tertentu, seperti orang sedang melukai. Coba anda bayanginnya, kalau saudara harus mengalami begitu, tega nggak kira-kira? Kok saya tega Pak? Masukin saja. Kalau saya sih, dijauhkanlah kiranya daripadaku. Tapi ketika itu harus, nggak punya pilihan tuh. Beberapa orang berkata kepada pasangannya, suntik saya. Dipaksa. Supaya itu masuk dan mengobati. Permintaan kita untuk Tuhan paksakan. Yang engkau mau paksa aku. Seringkali itu menolong banget, saudara. Itu menolong banget. Ada seorang pendoa memberitahu seorang hamba Tuhan. Dalam kurun sekian bulan ini, dalam hidupmu dan bagian hidupmu, Tuhan akan membuat gara-gara. Saya diberitahu, saya bilang, wah gawat, saya bilang. Sebab saya mengerti, kalau Tuhan buat gara-gara, pasti gara-garanya luar biasa. Tapi saya ngerti tujuan ujungnya, saya tahu. Dan itu alkitabiah loh. Simpson itu jatuh cinta dengan perempuan itu karena apa? Tuhan bikin gara-gara itu supaya berantem, dicariin gara-gara sama dia. Kok gitu Pak? Iya memang begitu dia, suka gara-gara. Tuhan itu kalau berantem takut apa saudara? Ketagihan. Dia menang terus kok, iyalah. Dia buat gara-gara. Dan kadang-kadang ada orang-orang yang memang diperintah, diberitahu, tetap gak bisa. Tapi kalau engkau minta Tuhan, paksain, buat gara-gara. Wah, tapi memang kalau terjadi saudara, minta ampun dah. Itu seperti tiap hari dihukum mati 15 kali ya. Tiap hari. Tapi pada waktu Anda lihat ujungnya kelak, Anda berkata, tetap itu luar biasa. Ini pesan Tuhan. Satu, waspada dengan lembah penentuan. Pintu rumah Tuhan di depan kita, biar dibuka. Ketika terbuka, jangan lengah. Sebab apapun yang akan dia buat, tanpa disangka-sangka akan muncul. Reaksi kita mesti benar loh saudara. Dan ini yang saya mau berdoa, reaksi semua kita benar di hadapan Tuhan.